Testing 1 2 3. Testing testing 1 2 3. Testing 1 2 3. 1 2 3 dicoba. Ya. Untuk RX masih bisa. Nah, transmit masih bisa, tapi untuk mic-nya tidak bunyi dari 02N. Squall masih main yang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube. Ini kali ini saya mengoprek untuk HT dari keluarga 02N. Jadi ini saya dapat 2 buah rongsokan HT 02N ini dari Om Beji Bagio Serang. Nah, ini beliau ini adalah pemain lama bandar untuk barang-barang Rakom. Biasanya saya dapat dari beliau. Jadi ini dikirim dari Serang, masing-masing cepet ini 202. Dan kondisinya dari sana dibilang rusak ya, karena ini saya sudah tahu rusak, maka kita akan perbaiki. Dan ternyata perbaikan yang bisa dilakukan hanya pada sejauh ini masih bisa bunyi saja. Filenya semuanya adalah pada display ya. Kemudian kalau yang ini juga nggak ada ini tombol ininya. Ini dua-duanya ini beda nih, beda tipe ini. Satu itu 02N biasa dan satu adalah 02AT. Dimana kalau pada 02AT itu ada CTCS, ada ini tone encoder untuk transmit agar bisa ke RPU. Seperti ini. Nah, ini ada TC5082 dan ini ada kristal 71680. Jika tidak difungsikan, ini nanti bisa digunakan untuk macam-macam. 02N sendiri adalah peningkatan ya daripada keluarga 2N, tapi kalau menurut saya pada akhirnya masih menang 2N yang manual, yang biasanya paling-paling rusak panel dan lain-lain ya, semuanya tipikal sama. Tapi karena untuk 02N itu adalah kerusakannya biasanya pada dial ini yang sering dimainkan ya, tentunya juga volume dan lain-lain, tapi biasanya masih banyak bisa dipakai bunyinya itu yang 2N. Ini untuk FT203 keluarga garuk-garuk juga, tapi ini sudah rusak. Kemudian di sini bloknya seperti ini. Nah, keren ya, ini VCO nya ini semua hampir mirip dengan 2N, tapi sudah redesign ulang. Sangat jelas di skematik juga beda untuk ininya, sistemnya. Kalau untuk 02N ini memakai IF nya itu 16,9 di bawah frekuensi kerja untuk lokal osilatornya. Jadi kalau misalkan transmit receive bekerjanya di 140 MHz, maka untuk ininya, untuk lokal osilatornya berada di bawahnya, yaitu di 129,3 MHz. Ini sangat mudah sebenarnya, bisa dioprek. Dan teman di Sleman, Om Fauzi, ternyata sudah membuat kontrolernya. Nanti akan saya coba di kesempatan yang akan datang. Saya akan order itu untuk kontrolernya, dimana ini akan bisa dijadikan mesin rig ya. Ini kan pakai panelnya, ini sudah model panel tompel ya. IC RF nya panelnya ini kekuatannya 5 watt. Kemudian untuk
pada spesifikasinya untuk 02N ini pada 12 volt adalah sebesar 3,5 watt ya, 4 watt ya. Kemudian untuk antena BNC, nah ini cara untuk membongkarnya. Ini pertama kita buka dulu, kemudian setelah dibuka maka ini akan bisa dibuka seperti ini. Nah, ini kan ada engselan kayak 02N ya, 02N kayak 2N ya. Ini pun sebenarnya masih frame-nya saya pikir ini masih dari keluarga 2N juga. Oh, ini ada patah, ini apa ini? Kemudian untuk membukanya ini harus dicopot dulu yang ini, ininya. Untuk ininya harus dilepas dulu, kemudian dilepas dulu untuk antenanya. Kalau nggak bisa, ini nggak akan bisa dibuka. Ini sudah saya bongkar ya. Ini karena juga untuk switchnya di sini nyangkut. Jadi harus ini dilonggarin dikit, kemudian ini di bautnya dikeluarkan, baru bisa. Nah, seperti ini. Ini fragile, ini cukup kuat ya. Tidak seperti mesin sekarang. Kalau ininya cukup kuat ini untuk ininya. Ini udah sobek nih. Ini harus disambung kayak ini untuk fleksibelnya. Karena dari tadi juga sering saya bongkar pasang, kok bongkar pasang ini harus dicek dulu. Ini ada putusnya dulu. Ini gampang di dobelin dengan kabel ya. Gitu. Jadi rencananya nanti ini akan saya buatkan controller dari luar ya. Karena kita tidak bisa mengontrol lagi untuk ininya, untuk agar bisa difungsikan. Kemudian untuk ininya, di sini ada tombol like, kemudian ini ada low high power. Ini kalau pada 2N kan ada di belakang switch ceklek-ceklek, switch geser. Kalau ini on off begini. Dan DC in-nya ini ada di atas ini nih, untuk masuk setrum eksternal. Jadi ini aman dikasihin hingga 13,8 volt boleh gitu loh, karena memang ini dibuat fleksibel ya. Kalau misalkan pakai baterai warung ya tentunya hanya 9 volt, kemudian akan drop, maka akan bisa dipakainya dengan power yang kecil, paling hanya 2 watt. Dan juga ini untuk sistem PLL nya beda dengan 2N ya, untuk 02N atau 02AT ini, karena PLL nya dia sudah menggunakan cara serial, bukan lagi TC9122 tetapi memakai, saya lupa, nanti akan kita lihat di service manual seperti apa untuk ininya, untuk skema dan lain-lain. Jadi ini masih bisa difungsikan, tentunya dengan harus dimodif dulu agar bisa dikasih controller dari luar. Dan ini ya spesifikasi untuk 02A atau AT. Itu sebenarnya dia dirancang untuk bekerja di 144 hingga 148. Jadi untuk keperluannya adalah untuk radio amatir. Dan sedangkan untuk 02E itu hanya 144 hingga 146 MHz. Tapi ada dalam kurung di sini ya. Untuk some version ini bisa mengcover dari 140 MHz hingga 150 MHz kurang 5 kHz alias ini. Namun tidak menjanjikan akan bekerja dengan baik pada di luar frekuensi 144 hingga 148. Nah, frekuensi displaynya seperti ini kalau dilihat dari servis manual ya. Transmit indikator, kemudian ini scan indikator, ini harusnya muncul. Kalau ada ini semua bisa muncul, maka ini sangat mudah dipakainya. PR saya adalah memikirkan bagaimana cara membuat duplikasi daripada displaynya ini kalau saya tidak mengontrol secara keseluruhan dengan menggunakan external controller. Dan ini adalah bagian untuk PLL nya ya. Jadi seperti ini bloknya untuk 02N.
Ada VCO di buffer, kemudian di sini ada Prescaler. Ini pakai UPB 571 atau berapa ya? Kristalnya kemudian dibagi frekuensinya 1/1024. Berarti keluarnya di sini 10 kHz nanti. Atau berapa tergantung daripada itunya. 5 ya. 5 kHz. Agar bisa keluar 5 di sini harus ada kristal 5120, sorry. Kemudian ini PLL-nya. Ada A counter, ada N counter. A counter 6 bit, N pembagi 11 bit, jadinya 17 bit yang harus di latch. Dan ini dikontrol dengan clock data dan period atau clock enable. Dan ini adalah blok diagramnya ya. Nah, blok diagramnya seperti ini. Ini kita mulai dari mana nih? Dari antena dulu ya. Antena, low pass filter masuk, ini ada transmit, receive switch, kemudian di sini ada APC. APC ini adalah untuk kontrol ini ya, low high power transmit. Kemudian pada transmitnya, setelah keluar dari buffer 2026 dikuatkan lagi dengan 2026, kemudian masuk ke 2407 dikuatkan oleh IC Tompel RF Power SC1025 SC204. Nah ini ya, untuk Prescalernya memakai UPB 571. Ini adalah pembagi 64 atau 65. Dibagi baru masuk, maka dia akan menghasilkan frekuensi 192, hingga 2,4 MHz. Kemudian dibagi lagi, dan dibandingkan, baru ini keluar phase divider di sini. Kemudian untuk PLL-nya memakai PD U micro PD 2834. Nanti akan saya cari UPD 2834 itu seperti apa untuk datasheetnya. Unlock sense, kemudian kontrol. Lah ini MPU-nya ini. Lucu ya, MPU-nya di sini HD 447895. Apa hubungannya dengan controller untuk LCD HD 44780 ya? Satu keluarga ternyata. Kemudian LCD-nya ini ada 32 segmen. Nah, ini kayaknya bisa dibajak ini. Untuk LCD-nya ini bisa kita buat. Dicari LCD yang sekiranya bisa kita kontrol sebanyak 32 segmen. Kemudian ada COM 1, COM 2. Ini berarti sistemnya scanning. Keyboard. Sayang sekali untuk up down, untuk ininya up down frekuensinya ada di keypad sini nih. Ini fungsinya sangat vital keypad ini. Kemudian di blok sini, kalau akan menambahkan tone call, di sini ada DTMF encoder, ada CSS encoder, ini untuk tone ya, tone receive dan transmit. Ini sudah built-in. Kalau untuk HT yang generasi sekarang ini sudah jadi satu semua ini. Power transmit switch, dari sini power nih ya, power on off. Masuk ke sini. Jadi tadi ada yang rusak, maka untuk on off-nya kan rusak ya, tinggal saya gabungkan saja, keluarkan dengan kabel. Nah, ini bagi saya ini yang sangat penting, ini adalah addressing ini. Addressing ini sangat penting ini. Sehingga saya bisa, kalau misalkan nanti di kemudian hari, kemudian saya coba buatkan ininya, controllernya, maka saya harus mengacu pada informasi pinout yang ada di sini. Ini adalah hubungannya sama fleksibel tadi ya. Nah, ini untuk IC PLL-nya. Benar kan? Memakai kristal 5120.
Tuh, jadi sangat mudah ini dioprek nih. Ini antenanya dikeluarkan, kemudian kontrol square kita keluarkan, kemudian on off power kita keluarkan, speaker kita keluarkan, mic kita keluarkan, PTT kita keluarkan, kemudian kontrol akan mengakses membypass semua fungsi daripada ini untuk tombol-tombolnya. Ya, demikian pemirsa mengenai pembahasan kita tentang sedikit banyak dari HT Jadul 02N secara internal, skematik dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan Anda punya, jangan dirubah rusak-rusak dulu, pikir-pikir dulu apakah masih bisa dinormalkan dengan segala cara atau tidak. Sangat sayang nih. Jadi kalau Anda ngoprek ingin membuat transceiver 2 meter cara lama daripada pusing, mendingan kita manfaatkan barang yang jadi aja. Ini akan menghemat biaya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.